terbaik bagi Tuhan. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Dan Engkau sangat hebat. Kami sanjung dan kami muliakan Engkau. We thank you Father. We give you praise. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu seumur hidup kami. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah habis Tuhan. Amin. We give you praise. We give you praise. Hari ini kami mengucap syukur. Hari ini kami meninggikan Engkau. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus yang baik, yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar.
syukurmu. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Takkan pernah berhenti kami tinggikan sanjung Kau Bapa yang baik. Anda bebas menyembah, Anda bebas bermazmur. Pesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Thank you Jesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan.
dan bersyukur. Lord, you are so good. Kau selalu baik. Kami tahu dalam hidup kami bahwa ada selalu Bapa yang baik, selalu ada buat kami. Kami menyanyikan Engkau setiap saat, setiap hari Tuhan. Engkau ada di tempat ini, kami tinggikan Engkau. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku meluk, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau
Kau segan, tak pernah. Amin. Selalu nyata, selalu nyata. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Kau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu. Tak pernah berakhir. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Give you praise. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Yang kau perlu, Yesus penolong yang. Mari angkat tanganmu yang sepakat katakan, serahkanlah bebanmu semuanya. Amin. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban. Yesus penolong yang setia. Dari jemaat saja, serahkanlah bebanmu. Amin. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang. Oh, yang setuju dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Dia lebih dari jawaban. Yesus penolong
Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup, Bapa. Mari jemaat saja, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Bapa, ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau layak, Kau baik, Kau dahsyat, Tuhan. Haleluya. Kami selalu rindu akan Engkau dan kami sangat mengasihi Engkau dan ingin mengasihi lebih lagi, Tuhan. Ajar kami, teach us, Lord. Ajar kami untuk mengenal Engkau, berjalan bersama dengan Engkau hari lepas hari. Kami inginkan Kau tuntun hidup kami, Tuhan. Tahun 2024 kami perlu Yesus. Kami perlu tuntunan-Mu, Tuhan. Berbicara, Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau. Holy Spirit moves upon this place, mengalir dan bergerak di tempat ini. This is your church, this is your place, this is your time, this is your ministry. Dan kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Thank you Jesus. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja. Kami rindu akan Engkau, firman-Mu adalah kekuatan kami. Injil adalah kekuatan Allah. Demi nama Yesus yang manis dan ajaib. We thank you Father. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, silakan berkembali. Bapak Ibu, sebelumnya kami memohon maaf. Seharusnya hari ini adalah jadwal dari Pastor Michael Gunawan. Ya, tapi berhubung beliau istrinya hamil besar. Jadi lebih sering kontraksi dan yang lain sehingga bepergian keluar kota. Jadi lebih dibatasi untuk sebelum melahirkan. Jadi beliau minta maaf dan harusnya hari ini beliau melayani di tempat ini. Tapi dia bilang kalau setelah melahirkan beliau akan mengunjungi dan melayani di tempat ini. Dan minggu depan Pastor Jeffrey S. Chandra akan bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan di tempat ini dari kebaktian pertama, kedua, dan ketiga. Saya percaya Tuhan itu selalu baik. Boleh bilang kiri kanan, God is good. Amin. Saudara,
Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dan saya percaya bahwa kerinduan kita untuk terus bersama, bertumbuh, berjalan bersama dengan Tuhan itu yang akan membawa kita di tahun 2024 berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena firman Allah berkata, orang yang mendekat kepada Tuhan, kita seperti dia katakan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi selalu Pak Harvin, selalu ada penyediaan, selalu ada berkah, selalu ada perlindungan. Dan kita pasti akan menjadi segar, kuat sekalipun ada terik, panas matahari. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberi kesempatan untuk share firman Tuhan. Dan minggu depan Pastor Dave akan melayani firman Tuhan bersama dengan Pastor Jeffrey S. Chandra akan memuji menyembah Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan tentang enlarge your capacity. Perbesar kapasitas kita. Perbesar daya tampung kita untuk kita melihat dan mengalami kuasa yang lebih dahsyat lagi di tahun 2024. Pastor Dave mendapatkan hati Tuhan bahwa di tahun 2024 kita akan mengalami kuasa kebesaran Tuhan yang tidak akan pernah habis, disertai secara dahsyat karena Tuhan kita luar biasa. Saya rindu kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 5. Di situ dicatat dengan jelas ada satu kisah ketika Petrus bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka pada saat itu sedang menebarkan jala, mereka adalah nelayan, mereka cari ikan sepanjang malam. Tapi kemudian mereka kelelahan ya mungkin, dan kemudian mereka ada di pinggir pantai dan Yesus ada di tempat itu. Dan suatu waktu Alkitab mencatat kemudian Yesus meminjam perahu daripada Petrus dan dia memberikan perahu itu. Tadi pagi saya share bahwa jika Tuhan pinjam hidup kita, pinjam talenta kita, pinjam kekuatan kita untuk dia pakai, untuk dia nyatakan kuasanya. Saudara, saya percaya di tempat ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau berkata, Tuhan kalau mau pinjam aku mau. Terus Bapak Ibu Saudara ya. Saudara bayangkan kalau saudara ketemu orang hebat, terus dia bilang, saya mau nginep di rumah, boleh gak pinjam, ada baju gak ya aku bisa, kita akan cari baju sebentar keluar, kita ingin pinjemin. Karena mungkin itu orang yang kita kan terkenal dan yang lain. Nah ini Yesus, saudara pinjam perahu dari Petrus. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dia meminjam perahu, dia mulai mengajar firman. Dan ketika dia mulai mengajar firman, kemudian Yesus berkata kepada Petrus. Dia katakan kepada Petrus, Petrus kamu coba tebarkan jala lebih dalam lagi. Terus saya rindu kita baca ayat 4, 5 dan 6 ya. Dia katakan seperti ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa jawaban Simon Bapak Ibu? Simon menjawab, Tuhan semalam, satu malam, bukan cuma satu malam. Malaman kita sudah coba tangkap ikan. Kita sudah coba dengan kehebatan mereka, ada nelayan. Yesus anak tukang kayu. Mungkin dia bisa bilang ini mau tahu apa. Tapi saudara firman Allah berkata, Petrus bilang kita sudah capek, sudah gak tahu lagi harus buat apa, tapi tidak ada ikan. Tapi apa yang Yesus bilang? Dia bilang pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Go deeper. Di dalam kedekatan, di dalam ketika kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tenggelam, intimate, memiliki hubungan dengan Tuhan. Engkau akan mengalami, engkau bukan hanya melihat Tuhan, tapi engkau lihat setiap hari. Engkau lihat cintanya, engkau lihat kebaikannya. Setuju boleh katakan amin. Saya ketemu beberapa orang kemarin dan beberapa hari yang lalu dan dia bilang, selalu dia bilang, Tuhan baik banget loh, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Saudara, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Itu yang membuat kita tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, dia bilang pergi ke tempat yang lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu. Tapi apa kemudian Petrus dia jawab kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan sudah malam-malam, kita satu malam tebar jala gak ada apa-apa. Tapi apa kemudian Yesus bilang kepada dia, ayat 5, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi gak dapat apa-apa.
Saudara mau gak kita cinta Tuhan dan kemudian gak pernah lihat apa-apa. Kadang Tuhan izinkan itu. Supaya kalau kita melihat sesuatu nanti kita tahu itu bukan kita. Itu pasti Tuhan. Itu pasti Tuhan. Itu pasti Yesus. Saudara, dia katakan seperti ini. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan yang sangat besar. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kadang kita takut untuk keluar dari rasa nyaman kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita harus mengambil keberanian. Saudara, kemarin saya bertemu beberapa orang dan ya semua takut ya, membangun usaha takut ya. Karena lebih takut gagalnya, ini kalau nggak berhasil gimana. Terus saya bilang ya kalau kita nggak coba, kalau ini memang hal yang benar, yang baik. Dan kita juga sudah berdoa, kalau kita nggak pernah coba udah pasti gagal. Tapi kalau kita takut gagal, tapi kita coba. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Kemungkinan berhasil bersama dengan Tuhan ada. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Tapi ketika kita takut gagal dan gak berani mulai, Anda tidak akan pernah bisa. Toh kita mau mimpi apapun gak pernah karena kita takut gagal dan kita gak berani melangkah. Saya ada ketemu beberapa orang jemaat di tempat ini dan mereka berdoa mencari Tuhan dan mereka mengambil keputusan untuk start bisnis yang baru. Dengan bercucuran air mata mereka start. Tapi ketika saya pulang ke rumah dan saya bilang dalam hati saya bahwa ini orang-orang luar biasa. Dia berani mengambil keputusan tapi dia libatkan Tuhan. Dia cari Tuhan dan dia mengerahkan semua tenaganya. At the end dia berserah, Tuhan, I do my part. Lakukan bagianmu, aku sudah lakukan bagianku. Dan di saat itu saudara cukup kadang-kadang kita bisa takut tapi kita harus berani untuk maju. Berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang Tuhan mau kita perbesar kapasitas kita. Belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Belajar melihat dengan apa yang Tuhan sedang siapkan. Setuju, boleh katakan amin. Saya pernah selalu ingat Alkitab bilang semua yang baik tidak pernah ditahan dari surga. Setuju, boleh katakan amin. Semua kebaikan Tuhan tidak pernah dia tahan. Kalau itu dia tahu ini untuk anak-anaknya. Itu tepat waktu. Ini sudah waktunya. Dia gak pernah tahan. Tapi yang dia inginkan respon daripada kita. Yang mau mempercayai dan mau taat melangkah. Saudara, itu yang akan membuat dia tidak akan pernah tahan mencurahkan kuasanya yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau kita punya anak-anak kecil ketika dia bangun pagi, ada yang setiap pagi dia tanya papanya, papa bisa bayar uang sekolah enggak? Setiap pagi dia tanya, papa kayaknya aku ragu bahwa papa akan kasih makan aku, papa bisa tolong aku enggak? Enggak mungkin anak kita setiap hari dia bangun dan dia tanya itu. Kadang kita anak-anaknya suka ragu, Tuhan bisa cukup enggak aku? Tuhan aku bisa sembuh enggak? Tuhan bisa buka jalan aku enggak? Padahal dia lebih rindu ingin membuka jalan yang dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga yang perlu kita lakukan, lihat Tuhan di dalam semuanya. Saudaraku yang kasih. Dan Petrus bilang, karena engkau yang menyuruh, aku mau melakukannya. Dan dia melangkah. Apa yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa melihat kapasitas Tuhan dalam hidup kita? Dia siapkan yang terbaik, tapi kita tidak percaya itu. Kita buka firman Tuhan. Dia bilang, apa yang menyebabkan saudara? Karena banyak kali iblis akan mengintervensi kita. Dia akan berusaha untuk mematikan iman kita. Dan bagaimana caranya? Dia akan cari segala cara. Dia cari kelemahan kita di mana. Dia cari kayaknya dia tahu kita lemah di mana. Saudara, sebab itu kita perlu memperkuat. Sebab itu Alkitab bilang apa? Daud menguatkan kepercayaannya. Kita perlu kuatkan. Strengthen. Kita perlu kan, makanya firman Tuhan bilang Mazmur 42 bilang apa? Daud bilang jiwaku gelisah, tapi jiwaku, dia ngomong ke jiwanya, aku harus bangkit, aku harus mencintai Tuhan. Kadang banyak hal dalam hidup saya ngomong sama diri saya, kamu pasti kuat, kamu pasti menang, kamu gak akan menyerah. Mujizat masih terjadi, sehat, kuat, ada penyertaan Tuhan, tetap kuat. Kita perlu, bahkan jiwa ini harus tunduk kepada kuasa Allah. Setuju, boleh katakan amin. Jiwa ini ada perasaan, kehendak, kemauan. Kita mau atau tidak itu bergantung dari perasaan. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan. Dikatakan bahwa righteous, orang benar itu hidup atas
faith, iman bukan perasaan. Perasaan bisa berubah. Kali ini mau, besok tidak. Kali ini semangat ikut Tuhan, besok enggak. Tapi iman, kita berdiri sekalipun tidak ada dasar. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan mau kita bukan hanya menjadi Kristen biasa. Bukan hanya sekedar Kristen, tapi orang yang berjalan dan memperlebar kapasitas, membangun keyakinan, belief sistem kita, menaruh percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat firman Allah berkata tadi saya bacakan saudara. Iblis akan berusaha untuk stop Anda. Iblis akan berusaha untuk mencuri harapan, semangat, iman, janji Tuhan. Tapi dia tidak bisa membatalkan rencana Allah karena ketika kuasa Allah turun dalam hidup kita. Dalam Lukas 4 ayat ke-13. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaannya. Saudara, dia akan berusaha coba kita. Dia berusaha untuk melemahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perkuat iman kita. Jadi boleh katakan amin. Kita perlu kadang-kadang untuk berbicara menghadapi kenyataan dan katakan Tuhanku dahsyat. Saudara, ibu dari Joel Osteen ya. Ketika divonis oleh dokter, tidak ada harapan. Semua hasil semuanya sebentar lagi pulang ke rumah Tuhan. Saudara, setiap dia lewat di kuburan. Saya nggak tahu kuburan siapa ya. Setiap dia lewat di kuburan, apa yang dia bilang? Enggak, tempatku bukan di sini sekarang. Aku sehat, aku umur penuh. Tuhan tambahkan umur, dia lewat kuburan, dia katakan tidak. Dia katakan maut, iblis, tempatku belum saat ini. Aku masih akan melayani Tuhan. Nah, saudara, Tuhan perpanjang umurnya. Dokter sampai terkagum-kagum. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, 2024. Saudara, mungkin kita kadang dengan mencucurkan air mata. Sulit untuk kita mengangkat wajah. Tapi Tuhan bilang angkat wajah. Lihat Tuhan kita yang dahsyat. Hapus air mata. Melangkah lagi. Melangkah di 2024. Dan lihat kuasa Tuhan. Yang tidak pernah terlambat. Always on time. Alkitab mencatat iblis dia akan cari waktu yang tepat. Padahal ada lagunya loh. Tuhan buat segala sesuatu waktu yang tepat. Dia bisa curi. Dia bilang apa? Iblis dia akan mundur. Dan dia akan mencari. Mungkin bisa ditayang ayatnya. Waktu yang tepat. Lukas 4 ayat 13. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita, oh ya semuanya aman-aman. Be careful. Saya selalu ingat Efesus 6 ayat 12. Ketika kita selesai berperang, apa yang harus kita lakukan? Berdiri teguh. Itu perlu keputusan. Karena kita udah menang kan, udah menang. Kita lupa. Kita perlu berdiri teguh, Alkitab Efesus 6 ayat 12. Supaya setelah kita berperang dan menang, iblis tidak akan pernah bisa mengambil kemenangan itu. Dia katakan dia mundur, buat apa? Dia cari waktu yang tepat. Padahal Yesus bekerja di waktu yang tepat. Dia pengen curi. Sebab itu saudara, apa yang kita lakukan? Perbesar kapasiti, getting deeper. Salah satu terjemahan bahasa Inggris yang kita baca dalam Lukas 5 tadi, di situ dikatakan apa saudara? Di situ dikatakan, saya bacakan saudara yang terjemahan, dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan di Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, push out into deep water and let your nets out for a catch. Kamu pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Boleh katakan bersama saya, tempat lebih dalam. Saudara, getting deeper. Saudara, Anda perlu menancapkan lagi akar kita kuat saudara. Kekristenan di 2024 dan selanjutnya. Bukan lagi kekristenan yang biasa saudara. Tadi kami baru kedatangan jemaat Tuhan dan kita ngobrol di dalam. Dia bilang sama suami saya, dia bilang, Pastor, beliau yang kasih tempat kita di tempat ini. Setelah beribadah dia bilang, Pastor, sampai hari ini saya lihat kebaikan Tuhan. Gak berhenti saya nangis. Gak berhenti saya nangis. Saudara, dia lihat kebaikan Tuhan. Saya percaya bukan hanya beliau, Anda dan saya. Jangan kita berpikir kayaknya Tuhan cuma jawab doa orang lain. Enggak. Itu adalah penipuan dari iblis. Oh ya kayaknya dia lebih keren. Saya kan kayaknya kurang. Enggak saudara. Jangan pernah. Kayaknya dia kan doanya lebih kenceng. Saudara, doa itu bukan soal kenceng saudara.
Orang yang bilang, oh kita kok memuji Tuhan kayaknya nggak naik. Ini bukan layangan saudara. Setuju boleh katakan amin ya. Bring your heart to worship Him. Kayaknya doa kita nggak naik sampai di plafon, nggak ada. Saudara, pada zaman dulu ketika Paulus dikejar-kejar, dia katakan kalau Anda baca, Paulus dikejar-kejar mau dibunuh. Dia gak mungkin tiba Tuhan kayaknya gak naik doaku. Enggak saudara. Yang intinya sambil lari, sambil dikejar, dia panggil, dia percaya dan Tuhan pasti tolong. Setuju boleh katakan amin. Tadi pagi saya share, saya bilang Bapak Ibu masih bersyukur kita boleh ada di dalam ruangan. Saudara di Indonesia kita bebas beribadah. Pada zaman dulu orang menjadi Kristen, orang terima Yesus, orang menjadi hamba Tuhan. Itu taruhannya nyawa. Pada zaman kekaisaran dulu saudara, ketika ada orang yang dia tahu ini orang Kristen dan kemudian ingin dibantai, itu ditaruh di depan ada lapangan yang besar. Kemudian raja semua VVIP dari kerajaan itu di Roma saudara, mereka menonton dan akan ada orang-orang yang tahu orang Kristen yang tidak mau melepaskan kepercayaan kepada Yesus, ditaruh di lapangan dan ketika ada singa-singa yang laparnya sudah lama gak dikasih makan, dilepas untuk mencabik, untuk memakan orang-orang pada saat itu. Dan kekristenan, saudara hari ini kita boleh nyaman, mau ikut Tuhan gak ikut Tuhan kayaknya oke-oke aja. Saudara gak seperti itu, Anda tidak pernah tahu waktu itu akan datang, kesulitan kita tidak pernah tahu. Ya benar Bapak Ibu, tapi justru ketika Tuhan memberkati lebih, bukankah kita akan lebih bersyukur? Sebab itu tadi kita ngomong semua, saya lebih mengalami selalu ditolong Tuhan, selalu ditolong Tuhan. Dan apa yang responnya? Bukankah itu akan membuat kita semakin bersyukur dan tersungkur? Bapak Ibu ya, setuju boleh katakan amin? Saya percaya. Dan itu harusnya akan merubah cara pandang kita. Lord, you've been so good. Sonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kita mencatat, kita perlu untuk jangan takut gagal, percaya. Dan apa yang kita perlu bangun? Belief system kita. Mempercayai Tuhan lebih dari yang kita rasa. Kita mencatat apa yang membuat mujizat tidak terjadi. Dan kita suka lihat ya, mujizat tidak terjadi. Anda tanya kenapa ya? Bukan, itu bagian Tuhan. Tapi kadangkala itu karena kita juga tidak mempercayai, saudara. Ayatnya berkata seperti ini, Markus 6 ayatnya yang kelima. Saya rindu kita baca saudara. Ayat ini berkata seperti ini. Yesus pada saat itu dia buat mujizat banyak. Tapi ada beberapa tempat dia tidak bisa buat mujizat. Bukan karena dia tidak berkuasa. Bukan. Tapi dia tidak menemukan orang yang mempercayai dia. Dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat selanjutnya, ayat 6. Ia merasa heran. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, bahasa Inggrisnya berkata dia terkejut, shock karena apa? Unbelief. Orang-orang yang tidak percaya. Artinya bahwa Tuhan mau supaya Bapak Ibu percaya. Jalan tertutup percaya. Jalan tertutup tidak ada, memang sama sekali memang kayaknya nggak kelihatan sedikit pun melangkah. Belajar melangkah, iman itu harus ada tindakan. Setuju boleh katakan amin. Iman itu perlu ada action, taat. Ketika Yesus bilang kepada Petrus, getting deeper, jalan lagi, lebih dalam lagi engkau bersama dengan aku. Dan dia katakan karena engkau yang menyuruh aku pergi. Apa ayat selanjutnya dalam Lukas 5 ayat 7 sampai ke 9. Alkitab mencatat kemudian Petrus bersama dengan teman-temannya yang lain. Dia katakan memanggil teman-temannya. Karena apa? Ikan yang ditangkap itu terlalu banyak Bu. Sampai tidak muat di perahunya.
bahkan mau oleng. Saudara, Anda lihat kalau Tuhan buat mujizat. Yang perlu kita lakukan, percaya sama dia. Jadi boleh katakan amin. Dan kita percaya, kita yakin, bisa gak Tuhan buat? Bisa. Setiap pagi jangan lagi bilang, Tuhan aku dikasih makan gak? Pasti. Anak-anakku dipelihara? Pasti. Setuju boleh katakan amin. Dia Bapa, kita anak. Kita panggil dia Bapa. Amin. Itu yang taruh dalam hati. Dia tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tapi when is your last time you pray? Kau bilang sama Tuhan. Kau datang di hadapan Tuhan. When is your last time Anda tutup kamar sendiri, Anda berlutut dan bilang, Lord, I love you. Lebih dari engkau bisa buat mujizat. Just want to love you. When is your last time ketika Tuhan tidak buat mujizat, belum buat, Anda bilang, aku akan cinta engkau. Aku akan cinta engkau, aku akan cerita semua kebaikanmu. Itu yang akan mempercepat mujizat pertolongan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. I'm alive to tell the story how I overcome His goodness and mercy. Aku hidup hanya untuk menceritakan tentang kebaikan. Setuju boleh kata. Berapa di antara saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan lebih lagi. More dan more. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. 2024. Alkitab mencatat Petrus dia tidak egois. Ya udah ikan sebanyak itu buat aku. Enggak. Giving our life untuk kekuatan. Mendoakan orang. Menguatkan orang. Menjangkau orang bagi Kristus. Menolong orang. Lakukan apapun. Saudara, artinya you share your life, your happiness untuk orang lain. Anda tidak akan pernah kekurangan kebahagiaan. Anda tidak akan pernah kekurangan apapun. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat orang yang menabur, orang yang membagikan tidak pernah kekurangan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada berapa di antara Bapak Ibu Tuhan ingin pinjam hidup Anda untuk menjadi berkat, menjadi kekuatan. Doakan orang lain. Kalau Anda punya teman yang dalam keadaan terpuruk, pray for them. Anda punya teman yang dengar lagi sakit, divonis dokter, jangan hakimi, doakan. Ada orang yang Anda tahu dalam keadaan lemah, doakan. Anda perlu teks mereka. Kebahagiaan Anda tidak sampai di situ. Petrus, dia panggil teman-temannya dan dia katakan, perahu yang lain datang mendekat dan mereka sama-sama menuai ikan itu sampai tidak mampu saking banyaknya. Ayat 9 apa firman Tuhan berkata? Firman Tuhan berkata, Petrus kemudian dia berlutut, dia nangis. Saudara, ayat ke-8 dia katakan apa saudara? Petrus bilang ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripada aku. Bukan dia mengusir Tuhan, tapi dia merasa, Tuhan aku tidak mampu untuk melihat kehebatanmu, kebesaranmu. Aku banyak kurang. Saudara, di situ dia bilang, go away. Pergi jauh Tuhan, aku gak pantas. Tapi Tuhan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu, hari ini di 2024 kita dari tahun 2023, waduh excited, perpisahan 31 Desember, nggak sampai di situ aja. Setuju boleh katakan amin ya. Kadang cuma euforia dan sampai di situ enggak. Saudara, kayak orang menikah, udah semangat pengen menikah, habis menikah bayar listrik kan banyak saudara ya. Sama masuk tahun baru, ketika kita waduh 31 kembang api, no bukan hanya itu. Tapi ketika masuk di tahun yang baru, apakah engkau akan melihat dan ingin melihat Tuhan bekerja, berjalan bersama dengan Anda dan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Yang percaya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Enlarge your capacity, perbesar kemampuan Anda dan lihat dia mencurahkan kuasanya yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saya ingin bersaksi sedikit saudara. Ada satu doa saya pernah bersaksi di lantai 27. Setiap hari saya dan suami kami menyebut nama anak-anak, keluarga besar, jemaat, pelayan Tuhan. Kami sebut every day. Dan saya bilang, Tuhan kami melayani Tuhan lama. Satu doa saya, anak saya yang paling kecil, Kid. Benar-benar Tuhan itu dahsyat. Saya bilang, Tuhan saya ingin melihat dia mengenal Engkau, melayani Engkau. Dan Tuhan bisa buat itu secara dahsyat. Sampai hari ini kami sangat terkagum-kagum.
Sampai tadi kami rapat di dalam dan ternyata Kit, dia salah satu pelayan pekerja Tuhan yang jadi benar-benar yang lakukan apapun, kadang gak tidur, dia lakukan apa saja. Saudara, bukan karena dia anak, ya papa mamanya pengen, enggak. Beda kalau kita minta ya, beda. Dia mau lakukan bantu apa saja. Buat saya, itu doa yang dijawab bertahun-tahun. Saya berlutut, suami berlutut doa Tuhan. Dan juga anak-anak yang lain. Saya lihat anak Karen, Berly juga, yang lain. Itu buat saya Tuhan. Kok dahsyat. Saudara tahu itu bukan tiba-tiba terjadi. Bertahun-tahun kami tabur dalam doa. Mulai hari ini jangan pernah berhenti berdoa. Doa Anda dihitung oleh surga. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Anda ingin melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, berhenti untuk kita bermain secara kekristenan. Jangan cuma main di halaman biasa. Anda perlu getting deeper. Kalau Anda ingin melihat Yesus lebih dahsyat, Anda ingin melihat ada kapasitas yang dahsyat yang Tuhan siapkan. Lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Dan berjalan bersama dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bangun iman kita setiap hari. Jalan tertutup katakan Tuhanku besar. Ketika engkau takut katakan aku percaya. Tuhanku lebih dahsyat dari semua ketakutanku. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya boleh angkat tanganmu. Dia sanggup melakukan melebihi yang Anda doakan, yang Anda pikirkan, yang Anda selalu ceritakan kepada Tuhan. Teriak di hadapan Tuhan, dia buat lebih daripada itu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, anugerahmu. Selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, amin. Kami percayakan kasih dan kuasa-Mu yang dahsyat. Itu yang membuat kami saat ini ingin bersyukur kepadamu. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu sendiri Tuhan tadi yang berkata, bahwa Engkau peduli dengan kami. Seperti Engkau peduli kepada Simon Tuhan ketika dia terpuruk gagal. Ketika dia pulang Tuhan dari menangkap ikan dengan kegagalan. Tapi Engkau melihat Simon dan peduli. Dan Engkau buat mujizat Tuhan. Sehingga Simon boleh menangkap begitu banyak ikan. Hari ini kami tahu Tuhan Engkau juga peduli atas kami. Amin. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Amin. Engkau tahu keadaan kami sedang terpuruk. Kami sedang sakit. Kami sedang mengalami masalah-masalah dalam bisnis pekerjaan kami. Kami sedang mengalami masalah Tuhan dengan keluarga rumah tangga kami. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang peduli atas kami. Amin. Dan kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada. Amin. Dan kami percaya saat ini dalam nama Yesus Tuhanku. Engkau sanggup melakukan mujizat buat setiap kami. Amin.
Jemaat Tuhan, kau yang percaya. Kuncinya tadi firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, aku akan melihat. Aku akan alami mujizat Tuhan. Siang hari ini, kalau engkau percaya, aku akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan alami. Sebesar apapun persoalanmu, Tuhan lebih besar. Dia sanggup mengangkat semua sakit penyakitmu. Tuhan sanggup mengangkat semua kesedihanmu, kepahitan, kekecewaanmu. Dia ganti sukacita, Dia berikan kesembuhan, Dia sanggup memulihkan. Engkau yang percaya dan kau ingin melihat kuasa Tuhan itu terjadi pada saat ini atas engkau. Saudara, angkat tanganmu, percaya engkau yang perlu Tuhan. Mujizatnya sedang terjadi saat ini. Dia ingin melakukan itu saat ini. Jangan ragukan Tuhan. Percayalah. Kalau kau ingin pulang dari tempat ini alami mujizat, angkat tanganmu. Percaya, percaya penuh. Mujizatnya masih terjadi. Mujizatnya masih terjadi. Engkau yang sakit, percaya kesembuhan masih terjadi. Percaya, percaya, percaya. Engkau yang ingin didoakan, saya undang saudara maju ke depan. Saya ingin berdoa, kami ingin berdoa secara khusus. Percaya mujizat masih terjadi. Saudara yang didoakan, saudara bisa maju ke depan. Percaya saudaraku, ketika kita sembahkan, kita akan lihat mujizat Tuhan. Engkau yang sakit bisa maju ke depan. Kita mau berdoa buat saudara. Engkau yang punya masalah dengan rumah tangga, dengan pekerjaan usaha, saudara bisa maju ke depan. Percaya saat ini, mujizat terjadi. Saudara yang rindukan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Percaya, 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 percaya siang ini Dia akan lakukan. Ku percaya, masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya. Amin. Ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percaya, kalau engkau sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Hari ini mujizatnya Tuhan sedang mau kerjakan. Percaya, percaya, percaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan lakukan hal yang hebat. Hari ini Tuhan mau lakukan hal yang hebat. Kami percaya Tuhan, mujizatmu masih terjadi. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Pastor Alfon. Kami yakin sekali Tuhan, Engkau sanggup melakukan hal yang hebat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk mata. Kami katakan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi. Matanya bisa melihat dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengerjakan dengan dahsyat saat ini Tuhan. Engkau menciptakan tubuhnya. Engkau ciptakan matanya saat ini kembali normal. Normal dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan dengan sempurna Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengerjakan dengan dahsyat saat ini. Kesembuhan, kesembuhan yang sempurna terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya kuasa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi atas hidupnya. Dalam nama Yesus, terima kuasa Allah, terima perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lawat kami semua Tuhan. Jamah kami, pulihkan setiap kami dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas Engkau Ibu. Percayalah Allah akan melakukan hal yang hebat dalam hidupmu. Terima kuasa Tuhan, terima perbuatan ajaib Tuhan mengalir hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyata sempurna. Dalam nama Yesus Bapa, kasih Tuhan mengalir terus atas Engkau. Bersama Ibu, kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Kami percaya saat ini Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib nyata. Engkau melihat apa yang jadi doanya, apa yang dia butuhkan. Dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Mu bersepakat. percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan. Yang percaya boleh angkat tanganmu sekali lagi, sepakat. Aku punya Tuhan yang besar, ini deklarasi kami. yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Kami percaya Tuhan, percaya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan. Darimu aku punya. Tuhan yang besar, Amin, amin. yang telah berjanji dan Kami percaya Tuhan menggenapi. sepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan. Boleh kami berdoa Ibu yang, iya Ibu, can we pray? Iya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Yes. Dia sanggup melakukan yang lebih daripada itu. Amin. Dia sanggup melakukan yang ibu tidak pernah pikirkan. Amin. Ada berapa di antara saudara yang sedang berdoa untuk Tuhan jawab, untuk mujizat. Amin. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tanganmu, bersama-sama kita sepakat. Dia akan melakukan hal yang dahsyat ketika dia Amin. menemukan kepercayaan dan kesepakatan dari dunia, dari bumi Yes. ini. Mari berdoa, mari angkat tanganmu dimanapun berada. Tangan Tuhan yang dahsyat akan terus bekerja, mengerjakan bagian yang kami tidak mampu. Mengerjakan bagian yang kami tidak mampu handle. Yes. Mengerjakan bagian yang kami tidak tahu apapun. Yang kami tidak punya kemampuan apapun. Kami berdoa, tangan kami angkat dan biar Tuhan lakukan bagian yang Tuhan mampu lakukan. Bagian kami percaya, bagian kami tidak akan pernah undur dan tidak akan pernah menyerah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa biar kekuatan daripada Bapa mengalir, tidak akan pernah ada batasnya seumur engkau hidup right now in Jesus mighty name. Jangan pernah batasi Tuhan, Bu. Dia mampu melakukan apa yang Anda rindukan dan doakan. In Jesus mighty name, receive double portion anointing right now. In Jesus mighty name, right now. Pray Lord. Saya undang Ibu Vita boleh maju ke depan. Yes Lord, yes Lord. Biar kuasa Tuhan mengalir. Mari kita angkat tangan. Saya undang Pak Oni sekali lagi boleh maju. Yes Lord. Bapak
Ibu yang percaya bahwa mujizat masih terjadi, Dia akan lakukan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Shandara takaya ralabaya shandara takaya. Yes. Oh rabaya shandara takaya. Banyak kali Tuhan membawa ke situasi-situasi yang tidak mudah. Karena di situ Dia tahu bahwa Anda akan bertemu dengan Dia. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Anda yang berdoa untuk banyak hal, Anda yang berseru siang dan malam, mari angkat tanganmu. Dimanapun Anda berada, mujizat masih terjadi. Yes, yes, Shandara. Bapak, kami sepakat berdoa di tempat ini. Dimanapun setiap kami berada, kami perlu Yesus. Bapak berdoa. Yesus hanya melihat orang yang mempercayai Dia. Tidak ada dasar, is okay. Dia mencari orang yang menaruh percaya. Bahkan ketika mustahil itu ada di depan, kami berani memperkatakan bahwa kuasa Tuhan upon your life ada atas hidupmu. Engkau akan lihat hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan. Dia buat yang engkau tidak mampu. Justru Tuhan ada di sana. I pray healing upon you. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai dasar telapak kaki. Roh jiwa tubuh tunduk kepada kuasa daripada Tuhan. Urapan Allah mengalir. Angkat semua ketakutan, angkat semua trauma, angkat semua hal yang selalu mengejar, menakut-nakuti. I pray in Jesus mighty name. Kekuatan dari surga turun, intervensi surga. Dan kuasa Roh Kudus membebaskan bahumu dari pikulan-pikulan beban yang berat. Engkau akan berjalan dan melihat kuasa Tuhan. Mujizat kami ucapkan terjadi, kesembuhan mengalir, urapan Tuhan membebaskan. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan mengalir seumur hidup. Receive right now, receive. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang tidak pernah menutup mata bagi anak-anaknya. Kami berdoa buat Pak Oni, tangan Bapa yang hebat ada atas hidupmu. Dia bekerja melampaui bahkan yang engkau tidak lihat hari ini, Pak. Ada banyak hal yang menjadi kelihatannya yang tidak engkau mengerti. You don't understand, tapi Dia tahu segala sesuatu. Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu yang Bapak tidak mampu hadapi. Dia ada bersama dan menyertai. Kami ucapkan darah Tuhan Yesus mengalir, membebaskan, menyembuhkan, menguatkan. Bahkan ada banyak hal-hal apapun yang bertahun-tahun lalu engkau doa, engkau akan lihat jawaban Tuhan, Pak. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Double portion anointing upon you. Membebaskan dari setiap apapun right now. Jesus mighty. Mari angkat tanganmu dimanapun berada. Mari angkat tanganmu dimanapun berada. We need Jesus. Anda yang menyaksikan tayangan siaran dimanapun Anda berada, biar kuasa Tuhan Pastor Dave. Yes. Amin, amin. Saat ini Ibu percaya saat ini kuasa Tuhan mengalir. Amin. Menerawat, bersama, memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kuasa Allah Tuhan mengalir. Terima dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Tuhan memulihkan hidup. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dan iman Ibu percaya. Kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir terus. Bapak Ibu, ada yang kau punya doa-doa, mungkin buat keluarga, buat orang-orang yang kau kasih. Mari angkat tanganmu. Tuhan itu selalu mendengar doa. Yes, God. Amin. Jesus mighty name. Biar kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Tuhan, Jesus name.
Kuasa Tuhan mengalir atas seluruh hidupmu. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, go in Jesus name. Kuasa yang bukan daripada Tuhan, go in Jesus name. Go right now in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. I pray. I pray. Bapa yang hebat menyertai engkau. Double portion anointing upon you. Upon you. Upon you. Upon you. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Yes, Lord, I pray. I pray. I pray. I pray. I pray. I pray. Dia tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia tidak pernah hanya menolong di waktu yang lalu. Dia Bapa yang luar biasa yang tidak perlu untuk diragukan. Jalan bersama dia. Jalan bersama dia. I pray. Double portion anointing, set your heart free. Membebaskan dari semua ketakutan, trauma. Semua engkau disembuhkan hatimu. Right now. Percayai dia masih bekerja. Percayai dia masih bekerja. Aku ucapkan berkat. Ucapkan kemenangan demi kemenangan. Terjadi tanpa batas. Right now. Right now di dalam nama Yesus. 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 Bapak Ibu yang rindu untuk serius dengan Tuhan dimanapun Anda berada, angkat tanganmu sekali lagi. Yang ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, ingin getting deeper, ingin lebih ke tempat yang dalam, engkau akan lihat seperti Petrus, dia menangkap ikan yang besar jumlahnya. Engkau akan lihat perkara yang dahsyat terjadi. We lift our hands, kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. We pray. Kami percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang Ibu selalu dengar orang bersaksi dengan Tuhan tolong. Ibu selalu dengar lihat banyak sekali jalan dibukakan kepada orang lain. Mungkin Ibu pikir aduh kapan ya aku, no. Tuhan selalu ingin menyatakan mujizatnya, kuasanya, karena dia Bapa yang luar biasa baik, Bu. Taruh keyakinan, kepercayaan bahwa dia tidak pernah tidak merancangkan yang baik. Aku berdoa dia akan menghapus setiap duka cita, air mata dia hapus. Dia akan berikan momen masa kau menikmati kebaikan Tuhan. Receive right now. Double portion anointing is love. Set your heart free right now in Jesus mighty name. Shanda rata kaya ralabaya shika rata kaya. Allah
percaya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah, kesembuhan, pemulihan, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan berkati kami. Kami pulang bawa kemenangan, menerima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir kembali di dalam ibadah setiap minggu di tempat ini jam 10, jam 12, dan jam 2 sore. Bapak Ibu Saudara bisa ajak keluarga, teman-teman, keluarga yang lain untuk bisa hadir bersama-sama untuk kita nyembah Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dalam rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan begitu banyak kesaksian demi kesaksian kita lihat, ketika kita menyembah Tuhan bersama, ketika kita dikuatkan lewat firman Tuhan, ketika kami berdoa sepakat, mujizat terjadi. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan hari ini buat setiap kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2024 adalah tahun Tuhan akan menyatakan kuasa, kebaikannya, bahkan mujizatnya itu nyata. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, maka itu tempat yang paling indah adalah di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Revival Worship Church, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara akan pulang mengalami Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku yang ingin tertanam dalam gereja Revival Worship Church, saudara ingin menjadi bagian di dalam gereja ini, saudara nanti bisa menghubungi para usher, saudara bisa mengisi formulir. Kami rindu saudaraku untuk kami bisa memperhatikan saudara lebih lagi, memberikan kekuatan dan bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku juga yang ingin menerima baptisan air atau penyerahan anak nantinya, Bapak Ibu Saudara nanti juga bisa hubungi para usher atau Pastor Alfon yang ada di depan. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda cinta, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan perpuluhan, juga ada barcode, ada nomor rekening, Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu gak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Berkat-Mu akan terus mengalir. Dan berkati kami semua umat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa, kasih dan kebaikan-Mu dan berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan kami siap untuk memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari berikan yang persembahan terbaik.
Engkau Raja Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau Raja yang dahsyat, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau sanggup Tuhan terus mengerjakan kuasa kasih-Mu, menyempurnakan dalam hidup kami. Kami pulang hari ini bawa kemenangan. Kami pulang mengalami kesembuhan. Kami pulang mengalami pemulihan. Karena kami tahu Allah kami sudah melakukan hal yang hebat. Kami percaya kami akan hadapi hari esok bersama-Mu Tuhan. Kami akan lihat janji berkat Tuhan mengalir atas kami. Jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu sebelum Engkau pulang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.